Halo anak-anak, oke, good morning. Pasti kalian sudah tahu dengan suara siapa di sini? Iya, suara Miss Brenda. Oke, hari ini kita akan belajar PKN tema 2. Kalian bisa ambil buku paket kalian. Please take your textbook 2B, 2B. Kita akan belajar subtema 3 dan subtema 4. Baik, untuk subtema 3 kita akan belajar mengetahui peraturan di sekolah. Ya, anak-anak bisa lihat di sini. Kira-kira apa ya bunyi peraturan di sekolah? Jika gambarnya seperti ini. Iya. Ya, saat kita membeli makanan atau jajan di kantin, kita tidak lagi berdesak-desakan atau egois maunya aku duluan yang dilayani seperti itu, tetapi mengantri anak-anak baris mengantri saat jajan di kantin. Oke. Kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai seragam. Siapa di sini yang pernah salah memakai seragam atau seragam kalian tidak lengkap? Ya, diperhatikan. Kemudian kita wajib mengikuti upacara bendera, kecuali kalau sakit kalian boleh minta izin. Seperti itu. Baik. Ada lagi kah peraturannya? Oke. Ya, peraturan saat upacara di sekolah. Apa saja peraturan yang diterapkan saat kita upacara di sekolah? Yang pertama, berbaris dengan rapi. Memakai seragam lengkap. Kemudian, siapa di sini yang pernah ngobrol atau bercanda? Biasanya kalian ngobrol atau bercanda itu kalian merasa bosan ya. Kalian harus tahan sampai selesai, harus taat dan setia. Memakai seragam lengkap, sudah tadi ya. Kemudian ya, kita lihat ini contoh dari ketertiban mengikuti upacara di sekolah. Anak-anak di sini memakai seragam lengkap dengan topi, dasi ya. Kemudian semua anak-anak memakai ikat pinggang ya. Baik anak-anak, coba lihat gambar di sini, gambar di samping. Kira-kira perbuatan baik atau tidak baik? Iya, perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan artinya pelanggaran. Mengobrol, apalagi? Ya, tidak memakai seragam yang lengkap. Kira-kira anak-anak bisa tunjuk mana anak yang tidak memakai seragam lengkap? Ya, tidak memakai apa anak-anak tersebut? Iya, betul, tidak memakai dasi. Apalagi? Ikat pinggang. Ada yang mengantuk ya. Oke. Ya, akhirnya membuat suasana jadi gaduh, ramai, tidak tertib karena mengobrol. Kemudian ada yang memakai tas saat upacara. Sungguh tidak tertib ya anak-anak ya. Ya. Nah, itu tadi tentang peraturan di sekolah, di area sekolah.
Sekarang kita masuk subtema 4. Peraturan di tempat wisata. Apa saja peraturannya? Menjaga kebersihan tempat wisata, contohnya toilet. Siapa di sini yang habis buang air tidak siram? Harus siram ya nak ya. Karena kalau anak-anak tidak menyiram, bisa menimbulkan atau bisa menyebarkan penyakit ya. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Merapikan sisa-sisa makanan sudah selesai jangan ditinggal. Berharap ada yang merapikan, kok ada petugas bersih-bersih yang merapikan. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu yang merapikan. Tidak. Kita merapikan, kita tanggung jawab ya. Kita tanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Jangan memetik bunga jika wisatanya berada di taman bunga. Tidak membuat kegaduhan atau berlari-lari jika kalian pergi ke suatu tempat wisata di mana area tersebut tidak diperbolehkan untuk berlari. Misalnya di ruangan, atau misalnya kalian ke museum, seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Antrilah di loket pembayaran. Harus sabar menunggu giliran. Kemudian berpakaian yang sopan dan nyaman. Ya, ini contohnya. Jangan memetik bunga atau menginjak bunga. Menjaga keindahan. Kemudian, ya, antrilah di loket pembayaran. Bagaimana dengan ini? Ya, siramlah setelah buang air kecil atau besar. Siramlah paling sedikit 3 kali jika menggunakan gayung. Siapa yang menyiram hanya sekali? Sudah bu, yang penting sudah disiram. Tidak seperti itu. Kalian lihat jika sudah benar-benar bersih baru kalian berhenti menyiram ya. Jadi tidak bau dan tidak menyebar kuman-kuman penyakit. Ya, ini di tempat wisata, di taman. Kira-kira apa bunyi peraturannya anak-anak? Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, ini ada yang tahu anak-anak kira-kira di mana? Iya, ini adanya di Ancol di Jakarta. Di Jakarta Utara, tepatnya di SeaWorld. Kira-kira peraturannya apa di sini anak-anak? Bolehkah anak-anak berlari-lari? Iya, jadi bagaimana peraturannya? Janganlah membuat kegaduhan. Janganlah berlari-lari. Nah, bagaimana dengan ini? Ayo, siapa yang suka makan di luar tetapi tidak dibereskan? Menunggu mas-mas atau bapak-bapak atau ibu-ibu atau mbak-mbak yang tugasnya bersih-bersih. Tidak, kita sudah sekolah, kita tahu peraturan, kita tahu yang pantas kita lakukan. Jika kita sudah selesai makan dimanapun kita berada, kita bertanggung jawab. Kita tidak menyuruh orang lain. Kita masih punya 2 tangan, kita masih punya anggota tubuh yang sehat. Tuhan masih berikan, kita gunakan dengan baik. Bagaimana? Angkatlah dan rapikanlah sisa makanan dan minuman kalian. Bagaimana jika yang ini ya anak-anak? Kira-kira ada di puncak atau di pantai?
Iya. Jadi kira-kira apa perintahnya? Kalian sudah belajar kalimat perintah bukan? Iya, bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Bisa juga, jagalah kebersihan laut dan sayangilah makhluk hidup lain. Artinya, kita harus menjaga kebersihan laut dan kita harus peduli terhadap hewan-hewan laut atau biota laut. Nah, kasihan sekali anak-anak, kira-kira ada apa dengan penyu ini? Ia memakan plastik karena plastik itu saat di laut atau saat dilihat oleh binatang tersebut tidak tahu. Mereka kira plastik tersebut adalah ubur-ubur. Anak-anak bisa cari tahu di Google ubur-ubur seperti apa bentuknya, hampir mirip dengan plastik. Jadi anak-anak bisa lihat akibatnya jika anak-anak tidak mematuhi peraturan. Banyak yang dirugikan. Ya, ini contoh lain dari hewan laut yang merasakan dampak buruk dari manusia atau kita yang tidak mematuhi peraturan. Ya, kasihan sekali. Ya, binatang ini mengira plastik adalah ubur-ubur. Ya, bagaimana dengan ikan ini? Terjerat dengan seperti karet atau tali ya. Ya, anak-anak bisa lihat. Aduh, kasihan sekali ya nak ya. Singa laut ini terjerat dengan tali. Ya. Kemudian yang di sebelah kanan, ya, penyu ini atau kura-kura ini terperangkap badannya, cangkangnya dengan plastik. Jadi bentuknya ia tumbuh tidak wajar ya, harusnya kan bentuknya bulat. Ya, anak-anak bisa lihat. Kemudian, ya bagaimana ini perintahnya, peraturannya, kalimat perintah. Tadi sudah. Angkatlah dan rapikanlah sisa makanan dan minuman kalian. Atau bisa juga buanglah sampah pada tempatnya. Ya, seperti ini. Kalian pasti sudah pernah ke McD. McD KFC sekarang menerapkan peraturan untuk membereskan makanan sendiri. Sebenarnya ini sudah diterapkan di luar negeri. Kita warga Indonesia terlambat, ya. Jadi anak-anak sekarang sudah tahu. Jadi kita tidak manja lagi. Ada yang merapikan kok, ya, tidak. Nah, apa manfaatnya jika kita mematuhi peraturan? Ya, hidup kita jadi tertib, hati kita damai, tidak ada perselisihan, pertengkaran. Kemudian makhluk hidup lain juga merasakan dampak yang positif, kehidupannya tidak terancam, ya. Iya. Baik anak-anak, semoga bermanfaat, kalian bisa lebih mengerti bagaimana bertindak, bisa memikirkan makhluk hidup lain dan lingkungan. Ya, kita sudah belajar agama kemarin tentang Nabi Nuh. Karena Tuhan marah, kita manusia sudah banyak berbuat dosa. Maka dari itu kita sekalian belajar PKN, bagaimana kita merawat lingkungan, kita mematuhi peraturan, kita berbuat yang baik kepada sesama. Baik, selamat belajar.
Mohon diulang kembali video ini jika anak-anak sudah lupa atau saat anak-anak mengerjakan latihan bisa dilihat kembali videonya. Oke, selamat belajar. God bless you.